Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qissatil mi'raj ila samawat thumma akhadha biyadi fa'araja bi ila sama'id dunya falamma ji'tu ila sama'id dunya qala Jibril alaihi salam li khazinis sama' iftah faqala man anta qala Jibril qala wa man ma'aka qala Muhammad qala wa qad ursila ilaihi qala na'am qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa fa futiha lana al hadis. Hadirin ikhwatul iman, kajian malam ini kita meneruskan di hari yang kemarin. Hari kemarin membahas tentang perjalanan Isra Nabi. Sekarang kita masuk ke perjalanan Mi'raj Nabi. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Makkah, Masjidil Aqsa ada di Filistin. Nah, sekarang dari Masjidil Aqsa naik ke langit, namanya Mi'raj. Dan ini mesti kita imani karena berdasarkan Al-Qur'an ya, surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya, ruh dan jasadnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Makkah ke masjidil aqsa Palestina. Adapun Mi'raj di surah An-Najm dijelaskan tentang keadaan Nabi melihat Jibril alaihissalam. Baik, kita menelusuri sekarang berdasarkan hadis ya. Berdasarkan hadis diantaranya Al-Bukhari. Di sini diberi judul awal Su'udur Rasul fil Mi'raj inas samawat. Naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj ke langit. Mi'raj itu naik ya. Mi'raj, araja, ta'rujul malaikatu. Jadi naik, araja itu naik ke atas. Kemudian di sini Nabi kita menjelaskan ya di dalam riwayat Al-Bukhari, summa akhadha biyadi. Ini sudah di Palestina, sudah beres kemarin. Kemudian naik ke langit. Nah, kemudian beliau yaitu Jibril ya, Jibril alaihissalam memegang tanganku. Fa'araja, kemudian araja. Araja kan naik, sa'ida, naik dalam nihayah fi ghoribil hadis Ibnu Atsir mengatakan araja itu sama dengan sa'ida, naik. Bahkan di Ibnu Katsir juga Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan bahwa naiknya Rasul ke langit itu langsung oleh Jibril alaihissalam ya, untuk naik dari langit ke langit Mi'raj. Di Bidayah Nihayah dijelaskan walam yakun su'udur Rasul ilas samawati alal buraq kama qad yatawahamu ba'dun nas bal kanal buraq marbuton ala babi masjid al baitil maqdis. Jadi ari buraq nama diikat di Baitul Maqdis. Naiknya itu dengan Jibril, dibawa tangannya. Walaupun nanti ada sebagian manusia mengatakan tetap dengan buraq, tapi oleh Imam Ibnu Katsir ditegaskan dalam Bidayah wan Nihayahnya bahwa naiknya Nabi itu bukan dengan buraq sebagaimana diyakini oleh sebagian manusia. Balkan al buraq marbuton tuh.
Buraq itu diikat fi babi masjidi Baitul Maqdis, di pintu Masjid Baitul Maqdis di Filistin ya, Palestina kalau gitu. Liyarji'a alaihi ila Makkah, yang nanti untuk pulang ke Makkah. Faso'ida minas sama'i ila sama'in fi mi'rajin, naik ke itu kalau ke langit. Baik, kita lihat lagi ke sini. Jadi kemudian Jibril memegangku, kemudian naik, fa'araja bi, kemudian dia naik bersama membawa aku kemana? Ilas sama'i dunya, sama'i dunya, langit dunya. Langit dunya itu langit yang kita saksikan, yang kelihatan hari ini. Ingat langit kelihatan biru, nah itu sama'ud dunya. Sama'ud dunya namanya. Yang nanti di dalam bab Al-Qur'an, turun Al-Qur'an kan bermula dari Allah tentunya, di Lauhul Mahfuz, nanti turun ke, bukan langsung ke Nabi, tapi ke Baitul Izzah di Sama'ud dunya, di langit dunia. Baitul Izzah jadi satu tempat, di situ nanti wahyu akan diturunkan selama berangsur-angsur 23 tahun kepada Nabi kita. Itu di Sama'ud dunya. Bahkan di dalam surah apa? Al-Mulku, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha. Jadi Sama'ud dunya itu langit dunia, ada masabih, ada lampu-lampu gemerlap. Ya, yang kita saksikan malam ini. Kalau kita lihat di sana ada bulan, di sana ada bintang gemerlap, itu teh Sama'ud dunya. Dan kita menembus langitnya kan tidak bisa sampai ke sananya gitu. Kita lihat matahari besar, tetapi bintang kecil, itu menunjukkan lebih besar daripada matahari, saking jauhnya seolah-olah kecil gitu. Itu masih Sama'ud dunya. Jadi terbayang oleh kita begitu luasnya langit, 7 lapis langit, 7 lapis langit, luar biasa ya. Makanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kita mengenal sosok Nabi itu pernah melakukan mi'raj. Beliau tahu bagaimana hakikatnya. Dan nanti di perjalanan menemukan hal-hal yang menjadi ibrah bagi kita. Bahkan surga kan sudah ada. Nabi akan melihat bagaimana surga, bagaimana neraka, nanti kita jelaskan. Mudah-mudahan beres waktunya ya. Jadi naik ke Sama'ud dunya. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, maka ketika aku sampai ke langit dunya, qala Jibril alaihi salam berkata li khazinis sama, kepada yang menjaga langit. Karena ingat, langit juga dijaga oleh malaikat ya, bukan hanya malaikat yang 10 itu. Para penjaga yang lain-lainnya ada. Di sini dibahasakan khazinis sama. Jadi ketika masuk Sama'ud dunya kan naik ke atas ya, ke sini nah, kemudian Jibril berkata kepada penjaga langit ini, kata Jibril, iftah, bukalah. Nah, jadi pelajaran bagi kita. Ai buka berarti aya naon? Berarti tertutup, terbuka. Tertutup. Jadi langit itu tertutup. Maka Jibril mengatakan iftah. Nah, di sini dalam Hawamish catatan kaki, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya, beliau menegaskan wa hadza yadullu ala annal baba kana muglaqan, kata Ibnu Hajar. Berarti ini menunjukkan dalil bahwa langit itu tertutup. Dalam terbuka blos-blos gitu. Nah, nanti di akhir zaman di surah An-Naba kan jelas. Dijelas ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dibukakan langit maka menjadi pintu-pintu. Berarti banyak pintu, hancur nantinya, terbuka pintu. Maka nanti akan kita mengenal dalam surah Jin juga, surah Al-Jin, bahwa nanti ada syaitan-syaitan mencari kabar langit. Mencuri, bukan mencari. Mencuri kabar langit, mustasrikus sama. Nanti di situ kan tertutup. Sejak muncul Nabi tertutup. Kalau dulu ada kesempatan untuk mereka mencari kabar langit. Maksud kabar langit itu ada berita yang dari langit nanti untuk kehidupan manusia. Tangke para jin itu nanti meminta atau turun ke bumi untuk mendekati para kahin-kahin atau dukun-dukun. Nah, dukun-dukun baheula mah lepus.
Ayeuna mah lain lepus, naon lepus teh? Metu. Jadi dukun apa kalau bahasa Indonesia lepus teh? Mati gitu ya. Sekarang tidak. Sekarang tidak. Sejak munculnya nabi kita. Nah, itu di surah ini juga ada di surah Al-Mulku yang tadi. Jadi kembali ke sini Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya beliau mengatakan kata iftah, bukalah, menunjukkan bahwa pintu ini tertutup. Kemudian dibuka. Tapi sebelum dibuka, khazinis sama penjaga langit itu mengatakan man anta, siapa anda? Maka qala Jibril, maka Jibril mengatakan Jibril. Ini adab ya, adab juga nanti kalau dalam adab Islam, kalau ada orang yang bertanya, siapa kamu? Saya, entah saya. Jadi dia bertanya itu ingin tahu siapa. Kalau nama ya namanya sebutkan. Siapa kamu? Ya saya. Mau nanya apa? Nanya nama mungkin. Kan nanti ada adab juga. Jibril langsung mengatakan, "Man anta?" Jibril. Jadi faham. Ini perjalanan ya, perjalanan yang memang ini harus kita imani. Nabi itu terbangnya, naiknya bi'abdihi, dengan jasadnya. Bukan seperti pemahaman di antara orang-orang muslim, ulama muslim yang mereka mengatakan itu ruhnya saja. Kalau jasadnya ada di Makkah, ke Palestina hanya ruh, apalagi ke atas, karena tidak mungkin. Justru ini subhana, maha suci Allah, dan tidak ada yang mungkin bagi Allah, semuanya mungkin. Ketika Allah ingin, insya Allah mungkin. Termasuk kisah-kisah Nabi Ibrahim, kan itu kenapa api yang harusnya membakar tidak membakar, jadi didinginkan. Itu sesuatu yang di luar kebiasaan yang sering disebut khawarikul adah. Jadi secara teorinya begini, tapi itu di luar teori gitu. Namanya khawarikul adah. Kalau bagi Nabi namanya mukjizat. Kalau bagi orang beriman, orang bertakwa namanya karomah. Para wali karomah itu kan keadaan-keadaan kharikul adat. Adat itu bukan adat kebiasaan, teori lah. Api itu panas dan bisa membakar apapun yang masuk ke api, itu teori. Tapi khawarik itu lepas dari adat kebiasaan itu. Jadi teori itu tidak harus seperti itu gitu. Nah, kembali ke sini. Ketika dikatakan Jibril, kemudian khazin as-sama, penjaga langit itu mengatakan, waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Maka dikatakan Muhammad. Berarti dua orang kan? Nah, buruk kan ayahnya. Makanya buruk di situ di Masjidil Aqsa, di situ di Baitul Maqdis. Maka penjaga langit itu mengatakan, wa ursila ilaihi lil isra wa su'udus sama wa laisa muraduhu al istifham an aslil bi'sah war risalah. Wa qad ursila ilaihi, apakah dia diutus? Bukan diutus menjadi nabi, bukan, kata Imam An-Nawawi. Yang jelas bahwa ini adalah diutus untuk Isra dan naik ke langit gitu, Mi'raj. Diutus oleh Allah maksudnya. Apakah dia diutus nanti untuk naik ke atas gitu, ke langit? Maka Jibril mengatakan na'am. Maka akhirnya malaikat penjaga langit pertama mengatakan marhaban bih. Nah, ini adab juga ya, etika bagi kita. Kalau ada sesuatu yang seseorang yang baru di hadapan kita, ya kita marhaban. Marhaban itu selamat datang, wilujeng sumping, bahasa-bahasa yang membuat tenang bagi tamu yang datang kepada kita. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa. Sebaik-baiknya yang datang adalah datang yang hari ini. Fa futiha lana, maka dibukakanlah pintu itu bagi kami. Dibukakan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan nih, ketika dibukakan falamma alauna as-sama ad-dunya, maka ketika kami, bahasanya kami ya, kami berdua naik ke langit dunia,
fa idza rajulun, maka di situ ada seseorang laki-laki, qa'idun, duduk, sedang duduk. Nah, ini kan keimanan dan berdasarkan dalil. Apa tadi? Ada seseorang yang qa'idun, sedang duduk, an yaminihi, di sebelah yaminnya aswidatun. Aswidah itu dalam Fathul Bari adalah wazan azmina, al-ashkhas. Ashkhas itu kan syakhsun, orang kan, ada orang-orang, aswidah, kelompok orang gitu. Jadi sebelah kanannya ada sekelompok orang, wa an yasarihi, di sebelah kirinya aswidah juga. Di kanan ada kelompok orang, di kiri ada kelompok orang. Fa idza nadzara qibala yaminihi dhahika, ketika orang itu, orang laki-laki ini melihat ke sebelah kanannya tersenyum, ketawa. Wa idza nadzara qibala shimalihi baka, tapi ketika melihat ke kiri menangis. Lihat ke kanan tertawa, lihat ke kiri menangis. Maka aku berkata ke Jibril, aku teh nabinya. Maka aku Nabi bertanya kepada Jibril, man hadza ya Jibrilu, siapakah ini? Siapakah beliau ini wahai Jibril? Hadza itu kan ini dekatnya, hadza bukan zalika. Man hadza berarti dekat. Isyarah kan isim isyarah lil qarib, menunjukkan dekat. Berarti sudah dekat, memang dekat. Ada seseorang sedang duduk, ada sekelompok sebelah kanan, sekelompok orang sebelah kiri, ninggal ke kanan tertawa, melihat ke kiri menangis. Kemudian disebutkanlah ketika ditanya man hadza ya Jibril, maka Jibril mengatakan hadza abuka, itu bapak anjen. Bahasanya abu ya. Abuka, ini bapakmu, Adamu, yaitu Adam alaihissalam. Jadi langit pertama itu sama udunya itu ada Nabi Adam alaihissalam. Disebut abuka, abul bashar, Pak Bu, bapaknya manusia. Sebab cek Mang Darwin mah bapakna manusia teh monyet gitu. Kalau kita bukan, Adam alaihissalam. Fasallim alaihi, sok ucapkan salam. Tuh Adam lagi ini. Adab itu mengucapkan salam kan bagian adab. Kata Jibril kepada Nabi, sok ucapkan salam ke Nabi Adam. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Faraddas salama, lalu beliau menjawab salam. Nah, ini pelajaran juga, ibrah kita. Di sini kan antara Nabi itu mereka saling mengucapkan salam. Dan Nabi Adam sampai di sini ada di situ di langit pertama. Nabi Adam itu ada di langit pertama. Kemudian Nabi Adam berkata, marhaban bibnis salih wan nabiyyis salih. Kan bahasa santun juga. Marhaban, selamat datang hadirnya anak yang solih dan nabi yang solih. Jadi ngabagiakeun gitu ya. Menyambut dengan sambutan yang luar biasa nih. Nabi Adam. Ini etika adab ya, adab seseorang. Ketika itu kan harus ada etikanya, tentang solonong boy gitu ya. Blus jangan ya. Harus ada adabnya. Salam kan tadi. Assalamualaikum, kadiwalar wa alaikassalam wa wassalamualaikum mun bahasa orang. Kemudian Jibril berkata, menjelaskan yang aswidah yang tadi. Kata Jibril, aswidah yang ada di sebelah kanannya, aswidah itu apa tadi? Sekelompok orang ya. Aswidah yang ada di sebelah kanannya, kemudian aswidah ini yang ada di sebelah kirinya, maka kata Jibril, fa ahlul yamin ahlul jannah. Jadi orang-orang yang ada di sebelah kanan itu penghuni surga, calon penghuni surga. Jadi mereka itu penghuni surga. Wal aswidatul lati an shimalihi ahlun nar. Adapun aswidah yang sebelah kiri adalah calon neraka, penduduk neraka. Fa idza nadzara qibala yaminihi dhahika wa idza nadzara qibala shimalihi baka. Itu sebabnya Nabi Adam melihat ke sebelah kanan tersenyum, ketika melihat ke sebelah kiri menangis. Siapakah mereka? Itu kan keturunan Nabi Adam. Ada dua keadaan. Makanya Nabi Adam awal di surga kan ya.
awal di surga, nanti ke bumi. Ternyata dibagi dua kelompok. Anak keturunan Adam itu termasuk kita. Dua kelompok, satu penghuni yang ada di surga, dua penghuni yang ada di neraka. Di surga ashabul yamin, kalau di kiri ashabul shimal. Ashabul maimana, ashabul masy'amah, kan begitu. Dan itulah memang firqahnya, kelompoknya memang kita akan terbagi dua. Terbagi dua. Nabi Adam teh digambarkan seperti itu. Da acan masuk kan neraka ke surga mah acannya gambaran kan memang ada gambaran nanti itu memang sejak awal sampai akhir ada kan dalam Quran digambarkan bahwa Nabi Muhammad lahir di tahun gajah, kemudian Nabi Muhammad di dalam Quran mengenal kisah-kisah terdahulu, kisah tentang nabi-nabi terdahulu, bahkan penciptaan langit dan bumi kan Nabi tahu. Berarti berdasarkan keilmuan yang Allah berikan. Bukan hanya masa lalu, masa depan pun digambarkan. Dan satu-satunya nabi, perlu dicatat, satu-satunya nabi yang digambarkan secara lengkap kehidupan yang lalu dan kehidupan yang akan datang khususnya hanya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain mantep. Itulah kehebatan Nabi kita. Kita berbangga, berbahagia ya, karena kita mendapatkan Nabi yang akhir zaman, tetapi beliau yang sangat tahu ya. Nah, di langit pertama ini yang harus kita sorot, ikhwatu iman. Ada pemandangan lah sebutkannya. Ada pemandangan yang beliau saksikan di Sama'ud Dunya ini. Dan ini jadi pelajaran, jangan sampai kita terjerumus yang ini, jangan sampai. Karena langit pertama itu memang banyak pemandangan yang dipandang oleh Nabi. Kalau 2, 3, 4 itu langsung ya sampai ke itunya, ke 7-nya. Syekh Musa Al-Azimi beliau mengumpulkan hadis-hadis sampai-sampai beliau ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya ada 5 poin. Yang pertama, halu akalati amwalil yatama zulman, keadaan orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim. Ternyata di langit pertama itu didapatkan berdasarkan riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasul menegaskan lamma dakhaltus sama'ad dunya, ketika aku masuk ke langit dunia, ra'aitu rijalan, aku melihat orang-orang lahum masyafiru, mereka itu mempunyai masyafir. Masyafir jama dari mishfar. Mishfar itu lil ba'ir, untuk unta namanya mishfar. Kasyafati lil insan, ini syafah ini nih, mulut ya. Kalau manusia namanya syafah, kalau unta namanya mishfar, jamanya masyafir. Kan ini mulut, syafatun, syafatain ya, dua bibir. Jadi diperhatikan di hadis ini ada orang-orang yang dia punya mishfar, kama syafiril ibil tuh kata Rasul, seperti dua bibirnya unta. Fi aidihim, di tangan-tangan mereka, qita'un minan nar, ada potongan-potongan api, kal afhar. Kal afhar ini jama dari fihir, yaitu apa fihir itu? Al hajaru mil'ul kaf, batu yang segenggam, sekepal ini batu. Jadi batu sagede kieu namina afhar, fihir jamanya afhar. Jadi mereka mulut-mulutnya seperti mulut unta, kemudian di tangan mereka ada batu-batu yang segenggam ini. Tapi yakdzifunaha fi afwahihim, mereka melemparkan batu-batu itu ke mulut mereka sendiri. Fatakhruju min adbarihim, maka keluar dari duburnya. Kan ngerinya, batu dari api diasupkan karena mulut sorangan gitu. Dan itu rijal, banyak orang. Nah ini gambaran, itu di langit dunia. Langit dunia dilihat Al-Bukhari ini.
Ra'aitu rijalan lahum masyafiru, aku melihat orang-orang yang mereka punya mulut seperti mulut unta, di tangan mereka ada segenggam, bukan segenggam, ada genggaman-genggaman api sebesar kepal ini ya, batu api, kemudian mereka melempar ke mulut sendiri, keluar ke duburnya, berarti kan hancur leburnya luar biasa. Jangankan sekepal, hiji wae bara api masukkan mulut kan terbakar, naudzubillah. Dan Nabi melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian Nabi langsung bertanya, faqultu man haula'i ya Jibril. Haula itu jama dari hadza. Hadza itu dekat kan ya? Bukan ulaika, bukan, melihat dekat gitu. Itu gambaran, harus diingat, ini gambaran nanti di neraka yang ini. Man haula'i ya Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, haula'i akalatu amwalil yatama zulman. Nauzubillah. Mereka ini disebutnya para pemakan harta anak yatim secara zalim. Nauzubillah. Anak yatim gaduh harta, dimakan oleh orang tersebut zalim, maka itu mereka akan seperti itu. Dia punya mulut seperti mulut unta, artinya mulut unta segala blus-blus ya, kalau minum kan begitu. Tetapi ada bara api yang segenggam sekepal ini terus-terusan dimakan ke mulutnya. Dan itu seimbang. Kenapa seimbang? Makan anak yatim sama dengan makan api neraka. Di surah An-Nisa, memakan harta anak yatim sama dengan memakan api neraka ke dalam perutnya. Nah, ini digambarkan, nauzubillah. Nabi melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya Nabi itu sangat luar biasa menghadapi kehidupan dunia ini, Pak Bu. Nabi itu tidak terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Nabi itu ala kadarnya. Ari urang mah lolobana nyakakak gitu. Kalau tersenyum ya silahkan, tapi kalau memberikan nyakakak gitu, cacala katakan, itu kan bisa membuat kolbu kita keras. Kasratud dhahik tumitul qalba. Nabi itu sudah paham, berarti bahayanya makan harta anak yatim gitu. Cing, emutan ke orang, ari jalma nu mengkonsum harta anak yatim, aya kitu jalma budak yatim anu beungher. Ada kan ya? Dari mana dia dapat hartanya? Harta waris. Harta waris, naudzubillah ya. Harta waris. Tak Pak Bu, kalau bab warisan teh sing beres ti ayeuna tong diengke-engke. Ya, tong diengke-engke. Usah jadi can beureum cenah naon? Can beureum. Masih kene beureum taneuhna. Bereskan. Ya cenah ibuna teu can nganturkeun, mah kudu maot heula ibuna. Istrinya gitu ya. Kan tidak harus, harusnya diselesaikan. Kalau tidak nanti berlarut-larut, zalim kayaknya. Kalau secara khusus yang ini adalah harta anak yatim, berarti begini logikanya. Suami istri punya anak kecil. Suami meninggal, berarti harta kepada siapa? Kedua yang ini, ke istrinya dan ke anaknya. Tentunya kalau anak laki-laki berarti sisa kan ya? Istri kan 1/8. Berarti anak laki-laki kita gampangkan saja. Anak laki berapa bagian? 7/8. 1/8 untuk ibunya, 7/8 untuk anak laki-laki. Berarti terbayang andaikan uang warisan 8 miliar, ibu dapat berapa? Ibu teh anaknya, istri atulah ke istri mayit. Istri dapat berapa? 1 miliar. Anak leutik keneh masih keneh budak yatim berapa miliar? 7 miliar. Jauh meulu jeung ibuna kalau ya. Makanya hati-hati, biasanya mengkonsumsi ini, lihat, perhatikan, yang biasanya lelaki ya, biasa ibu mah merasa dia anak sendiri kan. Biasanya adik kakaknya si mayit. Perhatikan di situ ya. Kenapa? Adik kakaknya si mayit kan tidak dapat waris. Karena orang urus ku abdi, karena dia punya yakin bahwa anak itu beunghar itu budak yatim teh bisanya dimakan zulman. Ingat, zulman, kezoliman. Atau kalaupun tidak adik
si mayit, adik kakak si mayit kalau melihat si anak ke siapa berarti? Mang, paman ya, paman uwa, atau bibi mungkin ada kalau perempuan. Atau ke atasnya juga bapaknya si mayit punya adik kakak, paman. Kalau ke sini kan kakek dari sebelah situ kan. Itu biasa mereka yang berani mengkonsumsi itu harta anak yatim. Nauzubillah ya. Kita tidak membahas ini ya. Yang penting hati-hati kalau ada harta waris, bukan hanya anak yatim, bukan. Harta waris secara umum dikhawatirkan yakulun nar fi butunihim, mereka memakan api ke dalam perut mereka. Urang nauzubillah ya. Mun aya warisan teh sing bereskeun nya, tong nuhikeun ka pasea lah dalam keluarga. Itu yang pertama. 5 sadayana. Itu riwayat Al-Baihaqi ya dalam kitab Dalailun Nubuwah, juga diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Kemudian sang penyusun Syekh Musa Al-Azimi hafizahullahu taala, beliau menegaskan begini, tawa'adallahu taala akalata amwalil yatama zulman binar. Dan ini betul sesuai dengan ayat Quran. Allah mengancam para pemakan harta anak yatim secara zalim, itu ancamannya neraka. Kenapa? Berdasarkan surah An-Nisa ayat 10. Cok, bacakan. Mau apa langsung? No innal ladina diulang. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Nah, ini Quran berjalan ya. Tegadah ninggal HP-nya. Alhamdulillah itu ya, ada yang hafiz gitu ya. Jadi di depan orang-orang hafiz itu jangan takut. Kenapa? Dipangmacakeun. Dipangmacakeun surah itu langsung. Ayo urang makan, buka heula. Kadang-kadang narasela surat naon Ustaz? Halaman sabaraha gitu biasa urang mah. Nah, itu tuntutan apa? Motivasi bagi kita. Sedikit-sedikit kita juga menghafal Quran. Nah, berdasarkan surah An-Nisa tadi kan jelas, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naron, hanya saja sesungguhnya mereka makan mengkonsumsi makan api neraka ke dalam perut mereka. Wasayaslauna sa'ira, dan nanti dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Tah Nabi teh melihat sendiri ketika Mi'raj di langit ke-1 sama dunia. Makanya Nabi sangat paham, hati-hati bab yang begini, bab makan harta anak yatim. Kemudian berikutnya, nah itu habis. Kemudian berikutnya, aduh tos isya ya, bawa engke Sabtu payen deui. Can beres wae. Kemudian yang kedua, harusnya difotokopi ya, yang lain bisa baca. Halun nisa illati yudkhilna alal azwaj ma laisa minhum. Nah, ini mah istri-istri, Bu. Hati-hati. Istri-istri, perempuan-perempuan yang memasukkan tentunya ke dalam rumah mereka bukan pasangan mereka. Batur diasupkan ka bumina. Hati-hati itu ya. Ini sabda Nabi menegaskan summa ra'aitu nisaa mu'allaqatin bi sadyihinna, jadi menggantungkan payudara mereka, naudzubillah, di neraka ngagantungkan sorangan dengan payudara mereka.
Lalu aku berkata, man haula'i ya Jibril. Maka Jibril mengatakan, haula'i allati adkhalna 'ala rijal. Ini adalah perempuan-perempuan yang memasukkan ke dalam rumahnya laki-laki ma laisa min auladihi, bukan anak mereka. Bukan orang-orang yang mahram gitulah. Yang haram dinikah. Jadi suaminya sedang tidak ada. Ini istri di dalam rumah, tapi memasukkan laki-laki yang lain. Hati-hati Bu. Hati-hati memasukkan laki-laki yang lain. Dan ini akan seperti tadi, nauzubillah. Di neraka ini tuh. Memasukkan itu berarti bukan hanya berzina. Di sini kan jangan sekali memasukkan ke dalam rumah kita ketika pasangan kita tidak ada. Gitu ya. Itu yang kedua. Nah, nu katilu duh ya sigana ka ibu deui ya Bu ya. Yang ketiga, halul mughtabina, keadaan orang-orang yang bergibah. Ai gibah biasa bapak ibu biasana. Ibu tuh. Istri ya, berdasarkan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi bersabda, "Lamma araja bi rabbi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas." Azfar itu kuku. Nuhas itu an-nahas, nuhas itu apa? Timah ya. Timah. Kuku-kuku dari timah yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Ait kuku kia hungkul mahnya sakintan tuh kia kan. Ieu mah azfarun kuku min nuhas dari tembaga. Berarti kan kokoh kuat, sedangkan wajah dadanya dari kulit, dicakar-cakar sendiri. Makanya Nabi langsung mengatakan, man haula'i ya Jibril. Siapa orang ini wahai Jibril? Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Nauzubillah. Mereka itu orang-orang yang selalu makan daging manusia. Sumanto merenya. Tapi lain Sumanto daya mah. Maksud makan daging manusia apa? Orang yang gibah. Surah Al-Hujurat jelas ya. Atuhibbu an ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makanya apakah kalian suka makan daging saudaramu? Itu gambaran orang yang suka ngomongkeun batur. Ngomongkeun batur sama dengan makan daging orang tersebut dalam keadaan mayit. Ya itu kanibal. Nauzubillah wa yaqauna fi a'radihim. Nauzubillah. Riwayat Ahmad sahih ya tong disebat dhaif sahih. Hadisnya sudah dipilih oleh beliau. Anu kasabaraha tadi teh? Tilu. Yang keempat haluz zunat. Zunat itu jamak dari zani, berzina. Ai tadi mah perempuan yang memasukkan saja. Sekarang mah lebih khusus lagi pezina. Ini riwayat siapa ya? Sirah Ibnu Hisham di sini ya. Di Al-Baihaqi ada. Kemudian sabda Nabi, aku melihat ada rijal, orang-orang baina aidihim lahmun saminun thayyibun. Di hadapan mereka ada daging yang empuk, daging yang lezat, nikmat. Tetapi di sampingnya juga ada daging ghathun muntinun, daging yang busuknya luar biasa. Ini mah daging seger, yang ini daging yang bau busuknya. Ternyata orang-orang itu fayakuluna minal ghathil mutnin. Mereka lebih memilih makan daging yang busuk. Wayatrukuna saminat thayyib. Mereka meninggalkan daging yang bagus, yang lezat. Maka Rasul berkata, man haula'i ya Jibril. Tetap menggunakan haula'i. Dekat Nabi itu ninggal kia. Maka Jibril mengatakan haula'il ladzina yatrukuna ma ahallallahu lahum minan nisa. Mereka ini adalah yang sudah meninggalkan apa yang Allah halalkan dari perempuan.
menunjukkan dia berzina. Wa yadhhabuna ila ma harramallahu alaihim minhunna, justru mereka menuju pergi kepada apa yang Allah haramkan. Nu dihalalkeun diantap, nu diharamkeun di zinahi. Nauzubillah. Ini keadaan keempat di samau dunya, di langit ke dunia. Teraskeun Bu itu Bu. Teraskeun we. Wis da di dieu nya. Ibu nu tebih ya. Keadaan kelima di dalam Sirah Ibnu Hisham. Hampir-hampir Sirah Nabawiyah ngambilnya ke Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Apa yang kelima? Halu akalati riba. Ima riba. Waduh, orang riba, naudzubillah ya. Kemudian Rasul berkata, "Tsumma ra'aitu rijalan lahum butunun lam ara mithluha qattun." Kemudian aku melihat ada laki-laki yang punya perut, yang perutnya tidak pernah saya lihat. Tidak pernah saya lihat. Orang kan boga patuangan, orangnya sami kadu patuangan. Batur boga beteung baturnya. Nah, mereka punya perut, tapi lam ara mithluha qattu. Saya belum pernah melihat siga kitu gitu. Beteung nah berarti naon ya? Beteung naon ya? Buncit. Dan bukan buncit saya, buncit pernah lihat Rasul juga kan. Leuwih buncit ya mah. Besar ininya, perutnya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan butunuhum amsalul buyut, siga rumah. Jadi awakna sakieu tapi butunna siga imah. Maka Rasul mengatakan lam ara mithluha qat, lam ara mithlaha qat tuh belum saya lihat. Nya kalau mau digambarkan paling sakieu nya. Badan sakieu paling sakieu atau sakieu bisa dikieukeun keneh. Ini mah dibahasakan di riwayat lain mah amsalul buyut, semisal rumah. Nauzubillah. Yamurruna alaihi, mereka lewat sambil mawa beteung nu badag eta. Yata'unahu la yaqdiruna ala yatahawwalu min makanihim dzalika, teu bisa uget, teu bisa cengkat. Saking goh beratna beteungna. Nya. Di bumi. Kemudian Rasul mengatakan, man haula ya Jibril. Saha ieu teh wahai Jibril? Nabi mah tos ninggalkeun nya pinarakeun teh bukan lagi ilmal yakin, tapi ainul yakin Nabi. Hakul yakin nanti di akhirat. Kalau kita kan ilmal yakin yang ini, ilmu. Tapi ilmu gue luar biasa, kita semakin khawatir dengan makan-makan ini. Maka Jibril mengatakan haula'i akalatur riba. Mereka itu adalah pengkonsumsi riba. Pak Bu, ikhwatu iman, kita yang hidup di dunia ini kadang-kadang sudah tidak bisa lagi terbebas dari riba. Jeratan-jeratan riba teh di mana wae, biasanya karena kebutuhan. Kebutuhan hayang boga hacan boga naon hayang mau boga sepeda, orang meminjam ribawi sepeda jadi riba ka ditu. Geus boga sepeda hayang boga motor ribawi nyicil kan gitu. Makanya harus betul-betul jadi kita mau tidak mau terjerumus itu, maka harus banyak istighfar taubat Pak Bu. Siapa yang tidak terlepas dari ibadah? Hese ngacungna gitu. Hese ngacungnya. Abdi usah cek murang kali teh. Cantang tuh ibu bapana. Abdi mah teu acan masih can balik ya, tapi lihat ibu bapaknya. Makanya bab ribawi itu hukum yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi tentang bab riba. Di Madinah kan riba itu kan panjang di Al-Baqarah. Al-Baqarah kan selama 10 tahun tuh turun Al-Baqarah itu 286 itu bukan sekaligus turun, bukan 1 tahun, 10 tahun Al-Baqarah turun. Dan riba itu ada salah satunya di surah Al-Baqarah, dan riba itu luar biasa berat untuk kita menghindar. Bagusnya Pak Bu ada, saya sering jelaskannya, ada solusi lah. Kan kita pasti minjam, ada hidupnya pasti minjam wae nya. Untuk jarang nu teu minjam mah aya wae. Nu beunghar usah teu minjam ceuk saha. Nu beunghar tara nginjem gitu.
Nginjemna leuwih gede atuh nu beunghar mah. Moal nginjem 1 juta moal 1 miliar ya, triliun bahkan. Tak percaya sok tanya. Dan pinjaman itu halal tidak? Riba tidak? Nah, ini yang harus kita inikan ya. Karena sudah jelas ya, wa ahallallahul bai'. Allah sudah menghalalkan bisnis. Wa harrama riba, tapi riba mah haram. Dalam apa? Ini dalam Bulughul Maram tak ada hadis dhaif memang, tapi jadi kaidah itu. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra manfaatan yang dia menarik manfaat, fahuwa riban, eta riba. Faham tidak hadis yang itu? Setiap pinjaman yang bisa menarik manfaat, bukan uang saja, menarik manfaat. Fahuwa riban, eta riba. Bahwa riba, pinjam meminjam yang nanti seseorang bisa mengambil manfaat, itu riba. Termasuk jaminan, hati-hati ya. Jaminan ya, ku abdi jaminkan ieu cenah. Namun teh 1 juta jaminkan ieu. Oleh orang itu ternyata digunakan yang ini sampai usang, sampai rusak misal. Bulan depan saya kembalikan 1 juta, ini barang kembali ke saya, tapi bukan dalam keadaan utuh, berarti dia sudah mengambilkan manfaat yang ini, riba itu teh. Soklah pinjam uang, nanti rumah saya sok gunakan, kan riba itu teh. Saya pinjam uang ke Aiber 100 juta, kemudian kata saya, Aiber rumah saya yang sebelah sana silahkan isi saja. Aiber menggunakan rumah itu riba. Kenapa? Ini pinjam meminjam jangan ada manfaat. Jarro manfaatan fahuwa riban. Hati-hatinya, motor biasa namanya, motor. Namputlah 5 juta. Ya, motor jaminanana. Jaminan motor itu baru yang dibikin motornya dan dia ingin gitu. Kalaupun mau tambahkan 1 lagi, sewa. Kalau rumah asad ku abdi disewa sabulan sabaraha 500.000. Nah, itu jadi halal kan? Saya pinjam 100 juta ke Aiber, kemudian Aiber menyewa rumah saya sebulan 500.000. Itu bukan jarro manfaatan, itu mah akad yang ada lagi yang lainnya. Makanya hati-hati riba tidak dalam hal-hal sesuatu yang kita anggap sepele itu bisa masuk ke dalam riba. Makanya pentingnya kita belajar fikih muamalah ya. Bisi kita terjerumus riba. Tong dibayangkan riba teh bang hungkul. Jangan ya. Makanya harus ada solusi lah. Di Baitur Rahman harus ada wadi'ah Baitur Rahman ya. Pinjam meminjam gitu kan. Pinjam meminjam betul halalan thayyiban. Sok ibu bapak cung nu can pernah terjerat. Kan terasa oleh kita. Oh nya itu motor teh baheurana riba gitu nya. Ingat, bagaimana caranya? Apakah harus dibuang? Udah saja istighfari, taubati gitu dah. Sudah terlanjur makanya kudu dibuang mah. Mobil eta teh mobil riba baheulana ya. Kaditu ya ternyata riba, dibuang, dihancurkan. Jangan, paling banyaklah istighfar. Banyaklah taubat. Kita pernah terjerumus ke sana. Karena ingat, riba tadi dibayangkan adalah dia perutnya itu penuh dengan barang-barang yang ribawi. Na'udzubillah. Kita teruskan ya. Kemudian sudah beres ya 5 keadaan. Nah, sekarang su'udun Nabi ila sama'i tsaniyah, naik ke langit kedua. Nah, saya terjemahkan saja lah. Kemudian aku pun mi'raj bersama Jibril ke langit kedua. Lalu Jibril meminta untuk dibukakan pintu tersebut. Kemudian dikatakan, siapa anda? Maka Jibril mengatakan, Jibril. Waman ma'aka? Muhammad. Nah, siga tadinya. Apakah dia diutus kepada Allah? Ya, marhaban, selamat datang. Nah, gitu intinya malah ya. Kemudian Rasul pun dibukakan atau pintu pun dibukakan, lalu Rasul mengatakan fafutihalana, dibukakanlah pintu langit kedua, fa idza ana bibnail khalah, maka di situ aku menemui 2 khalah, Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam.
Jadi langit pertama ada Adam, langit kedua ada dua nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya putra Zakaria banyak, Nabi Isa putra Maryam. Nabi Yahya dan Nabi Isa kan satu zaman, sama-sama berdakwah di situ. Maka Nabi Yahya dan Nabi Isa di level langit kedua. Kemudian di sini sama ya, ucapkanlah salam kepada mereka berdua. Aku pun mengucapkan salam, maka mereka berdua menjawab salam. Kemudian mereka berdua mengatakan marhaban, selamat datang, bil akhis salih wan nabi salih wa da'wa li bi khairin. Selamat datang dan mereka berdua mendoakan untukku kebaikan. Nah, itu ibrah pelajaran. Beres ya. Jadi ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Apalkan ya? Satu Nabi Adam, dua Nabi Yahya dan Isa. Naik ketiga, saya baca saja. Kemudian naik ke langit ketiga, Jibril meminta untuk dibukakan. Dikatakan, siapa anda? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia diutus kepada Allah? Ya, marhaban, selamat datang. Maka Nabi mengatakan, fafutiha lana, dibukakanlah. Fa'idha ana bi Yusuf alaihissalam. Langit ketiga ada Nabi Yusuf. Maka Jibril mengatakan, hadza Yusuf. Nabi terang itu disebatkan ke Jibril gitu. Ini Yusuf, fasallimu alaihi, sok ucapkan salam. Aku pun mengucapkan salam dan Yusuf menjawab salam. Maka Nabi Yusuf mengatakan, marhaban bil akhis salih wan nabi salih fada'ali bi khairin. Jadi sami jawabannya. Siga naon? Terus aya badami ya. Selamat datang saudaraku yang solih dan Nabi yang solih. Maka Nabi bersabda, faidha huwa qad u'tiya syatrul husni. Iya garis bawahi. Qad u'tiya. Sungguh dia, maksudnya Nabi Yusuf, sungguh Nabi Yusuf sudah Allah berikan syatrul husni, sepotong ketampanan. Syatr itu setengah, sepotong ketampanan. Dibahasnya kan panjang deh ya. Dan kita tahu bagaimana Yusuf itu gantengnya luar biasa. Kemudian panggantengnya sahaya, panggantengnya sahaya di dia mana ayahnya. Kayak ibu-ibu di dia tahu siapa bu bakal di non namanya ditampilkan ya nu panggantengnya. Cing ibu-ibu bakal calangap moal atau ngejebian. Nah, Nabi Yusuf itu tidak. Sampai perempuan-perempuan terhormat, orang-orang istana itu sampai mengiris-ngiris tangan sendiri, saking kok terkesimanya melihat sosok Nabi Yusuf yang begitu tampan. Tapi Nabi mengatakan qad u'tiya syatrul husni, setengah ketampanan. Kan anehnya. Kenapa? Engke aya di luhurna saha ya Nabi siapa? Nabi Yusuf teh saha di luhurna? Di luhur kan Nabi Yusuf teh putra saha? Nabi Yakub. Nabi Yakub putra siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak putra siapa? Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahana berarti Nabi Yusuf ka Nabi Ibrahim? Uyut. Sebab Nabi Yusuf saha bapana? Saha akina? Saha uyutna? Itulah uyut Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Raja wae hayang ka Saroh kan itu. Kan ganteng, Saroh teh ganteng, cantik. Dan nu geulis mah jeung nu ganteng gitu, mata ibu bapak meninggal tinggal heula wajahna gitu. Aya hayang nu ganteng, nu geulis tapi orang tidak mau memantaskan diri. Lihat dulu ya, nanti lihat dulu. Syukuri wajah orang balik memang tas kieu. Tong hayang mancung di operasi plastik, hoyong bodas nu tadina geuneuk ya. Hayang bodas, anu geuneuk, anu bodas, hayang geuneuk, entang bersyukuri we da. Memang kieu teh. Urang dilahirkan di Indonesia itu takdir ti Allah. Tong hayang ningali orang-orang Uzbekistan ya. Uzbekistan itu tercantik. Baik, kita teruskan. Ya, tadi dia katakan Nabi qad u'tiya syatral husni. Itu langit keberapa? Ketiga, ada Nabi Yusuf. Tsumma urija bina ila samai rabi'ah, naik ke langit keempat. Jibril meminta untuk dibukakan. Man anta Jibril wa man ma'aka Muhammad.
Wa qad ursila ilaihi na'am marhaban. Nah, selamat datang. Ini menurut malaikat tadi penjaga yang keempat. Maka dibukakan dan Rasul mengatakan fafutihalana, dibukakanlah pintu ke langit keempat itu, fa idza ana, maka aku bersama siapa? Idris alaihi salam. Nabi Idris ternyata. Nanti cek ya. Ini panjang lagi. Kenapa Nabi harus bertemu dengan 8 nabi ini gitu. Jeung kudu ke Nabi Adam heula naha gitu. Kenapa bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa? Kenapa mesti bertemu dengan Nabi Yusuf? Kenapa mesti bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat? Ada ibrohnya, karena Nabi tidak menjelaskan. Tapi para ulama mencari ibroh. Ibrohnya dari mana? Dari kisah-kisah mereka ini. Sehingga Nabi ketika turun Mi'raj, nanti dakwah di Makkah semakin semangat, semakin gagah luar biasa. Untuk berdakwah hingga akhir kehidupan Nabi. Karena bertemu dengan mereka-mereka ini gitu. Karena Nabi Idris itu kan di surah apa? Maryam ayat 57, wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat Nabi Idris makanan di tempat aliyya yang tinggi, yaitu di langit ke-4. Dan Nabi Idris belajarnya di langit ke-4. Nabi Idris alaihissalam. Kita percepat ya. Kemudian naik ke langit ke-5. Man anta Jibril wa man ma'aka Muhammad wa qad ursila ilaihi na'am marhaban bihi fa ni'mal maji'u ajaa. Maka dibukakanlah pintu langit ke-5. Dibukakan fa idza ana bi Harun alaihissalam. Langit ke-5 Harun. Kita ulang. Langit ke-1 Adam. Langit ke-2 Yahya dan Isa. Langit ke-3 Yusuf. Ke-4 ke-5 Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik lagi ke-6, sama seperti tadi. Kemudian Nabi bersabda, saya lewat ya, fafutihalana, dibukakan pintu langit ke-6, fa idza ana bi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ada di langit ke-6. Sama mengucapkan salam dan sebagainya. Nah, kalau di sini dijelaskan sifat Nabi Musa itu. Sifat Nabi Musa, seseorang yang tinggi, kemudian orang yang seperti orang-orang dari Syanu'ah, Bani Syanu'ah. Tapi lewat saja ya. Nah, ada tambahan. Ya, lewat sajalah. Kemudian langit ke-7, summa urija bina ila sama'is sabi'ah, ke langit ke-7, diminta untuk dibukakan, kemudian ditanya seperti tadi, kemudian Nabi menegaskan wa futihalana fa idza ana bi Ibrahim. Nah, terakhir langit ke-7 yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti ada berapa nabi semuanya? 7 langit, berapa nabi? 8. Bukan 7, tapi jadinya 8. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Nah itu ya, tompa baliut. Nah, ini memang tazkiyah ya. Kan ada tambahan. Di situ ada Nabi Ibrahim musnidan, sedang bersandar, zahrahu, punggungnya di mana? Ilal baitil ma'mur. Di Baitul Ma'mur. Ini panjang nih bab Baitul Ma'mur di surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur. Tuh, Baitul Ma'mur ini dia. Nuju nyarande. Diakhiri dengan nyarande di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari akan masuk ke Baitul Ma'mur itu berapa banyak malaikat? Sab'una alf, 70.000 malaikat setiap hari akan ke sana. La ya'uduna ilahi, mual balik dari kadinya. Jadi setiap baru lagi seharinya 70.000 malaikat. Namanya Baitul Ma'mur, dan tepatnya nembus dari Baitullah Makkah nembus ke langit, di situ Baitul Ma'mur. Manusia tawaf di Ka'bah,
malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap hari mereka tawaf. Anu ngeri aya namanya hari ini kita tidak menyaksikan orang-orang untuk tawaf di Baitullah karena pandemi. Makanya berdoa kepada Allah agar betul-betul jangan terjadi yang tidak diinginkan. Itu setiap hari tawaf 24 jam. 24 jam mereka tawaf, baik haji atau umrah, tawaf setiap hari dan tidak pernah tidak seorang pun tidak. Tapi di tahun kemarin, tahun sekarang terjadilah itu ya, karena pandemi yang ini. Ini panjang juga ya, panjang juga. Tapi saya ringkas saja lah. Kemudian di situ lewatnya panjang beberapa halaman. Di situ ada kewajiban ya. Kewajiban di mana ada kewajiban sholat. Singkat cerita, saya ringkaskan. Singkat cerita, Rasul nanti ke Sidratul Muntaha. Kenapa disebut Sidrah Muntaha? Itu kan ada lagi. Tapi intinya bukan itulah. Naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian di situ ada kewajiban untuk sholat. Nabi mengatakan 50 kali sholat sehari dan semalam. Turun ke langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Turun ke langit ke-6 ada Nabi Musa alaihissalam. Saur Nabi Musa sok wangsul deui ka ditu, nyuhunkeun ka Allah dikirangan. Naik deui ka ditu, akhirnya meminta kepada Allah untuk dikurangi sholatnya jangan 50. Kenapa? Nabi Musa sangat paham. Andaikan 50 waktu dalam 50 kali dalam satu hari satu malam mual kuatan umat anjen. Jadi Nabi Musa sangat paham. Jadi 10 turun deui terus naik deui ka langit. Ka luhur deui mual kuatan gitu bahasa urangna. Akhirnya minta lagi ke Allah. Nah akhirnya diwajibkan 5 waktu. Turun deui ketemu dengan Nabi Musa, Nabi sok naik deui ka langit ke Allah untuk meminta rukhsah, keringanan. Tapi ternyata bahasanya istahyaitu, saya malu. Minta wae diskon gitu ya. Malu akhirnya sudah jadi syariat kita salat sehari semalam 5 kali waktu. Tapi saudara Nabi Musa tinggal moal kuat. Kabuktian teh ayeuna. Kebuktian, tapi Nabi merasa malu untuk tidak meminta lagi. Tapi singkat cerita, karena ini sudah final 5 kali waktu sholat dan diajarkan 5 waktu sholat itu, diwajibkan itu ketika peristiwa Mi'raj. Singkat cerita, diwajibkan dan lain sebagainya, turun ke Masjidil Aqsa, nanti pulang lagi naik buruk dengan ke Makkah. Di Makkah ada 2 kelompok. Dan itu pertama Abu Bakar, kedua Abu Jahal. Dua-duanya Abu Bakar. Ketika disebutkan bahwa Nabi setengah malam bisa melakukan perjalanan seperti itu, maka Nabi Abu Bakar mengatakan, berita itu walaupun lebih daripada itu saya akan membenarkan. Maka sejak saat itu Abu Bakar dipanggil As-Siddiq. As-Siddiq tidinya mulaina. Sedangkan Abu Jahal mengatakan bahwa Muhammad sudah gila. Tidak gila. Kenapa gila? Karena mengapa perjalanan jangankan ke langit dari Makkah ke Palestina juga tidak mungkin semalam. Perlu berhari-hari untuk melakukan perjalanan itu. Maka Abu Jahal semakin menentang adanya sosok Nabi ini. Sedangkan Abu Bakar semakin yakin, semakin kokoh. Makanya ini pelajaran ya. Kalau ada kisah-kisah yang di luar kebiasaan begini, ada 2 kemungkinan, apakah kita mau menerima sami'na wa ata'na atau ada yang menolak sami'na wa asaina. Makanya ini pelajaran dari kisah peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj Nabi, ini adanya keimanan. Apalagi pekan depan setelah ini apa berarti? Insyiqaqu qamar. Kalau tidak salah ya, insyiqaqul qamar. Bulan akan heseda ya tadak dipahaminya. Tapi karena ini ada dalam sirah nabawiyah, insya Allah kita akan bahas yang ini. Demikian hadirin ikhwatu iman, kesimpulannya begitulah. Kalau kita ingin simpulkan peristiwa Isra Mi'raj ini memang satu yang jadi pelajaran bagi kita setelah Nabi
pulang dari Taif karena dilempar oleh orang Taif, maka Allah mengangkat Nabi agar Nabi semangat lagi nanti untuk berdakwah. Dan ternyata betul, setelah itu Nabi lebih semangat lagi untuk berdakwah di Makkah. Nanti ketika hijrah, nanti Nabi pun nanti akan lebih hebat lagi dalam berdakwahnya. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga sirah nabawiyah menjadi sirah ya, perjalanan Nabi jadi perjalanan kita juga, karena satu-satu yang harus jadi kita akan pegangan sebagai uswatun hasanah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.